Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni tubu ilallah mi'ata marrah. Beliau senang sekali dengan beristighfar sebab salah satu kunci dari mana agar kita bisa menangkal senjata setan. Ternyata kuncinya banyak, Ustaz, ya. Betul. Apa saja yang dijelaskan oleh Al-Quran, Ustaz? Kalau berbicara tentang kunci pemusnah senjata setan. Dari ucapan kita bicara, ucapan dulu. Bacaan kan bacaan Al-Quran tadi, Al-Quran secara keseluruhan. Namun ketika baca Quran pun setan menggoda. Makanya Allah perintahkan kepada kita. Walaupun kita baca, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Makanya supaya Quran itu berbekas pada diri kita, Quran itu juga menjadi cahaya dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Tentu ada tata krama. Satu di antaranya Allah mengajarkan kepada kita sekalian, hendaknya berlindung dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya perlu dibaca. Ya, Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, ya, hendaknya mintalah mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam, setan yang terkutuk. Kenapa ada perintah seperti ini? Iya, supaya nanti Quran itu berbekas pada diri kita. Dan ketika kita baca Quran, kita seolah-olah berdialog langsung dengan Rabb kita sekalian. Banyak orang yang kadang-kala menyepelekan bacaan Al-Quran ini, sehingga baca Quran sambil main HP. Quran ini dikalahkan dengan handphone. Quran ini kadang-kala dikalahkan dengan obrolan-obrolan dengan orang lain. Padahal ketika berbicara baca Quran, sesungguhnya tertibkan diri kita. Kalau sudah berlindung, setan tidak akan mengganggu hal-hal seperti itu. Makanya awali ketika kita akan membaca Al-Quran itu jelas. Alangkah indahnya kalau kita terlebih dahulu wudhu. Ini kan banyak paham-paham yang lain. Enggak, jadi mungkin lebih indah yang berwudhu itu. Insya Allah. Kenapa? Aku bersihkan secara zahirku, tapi hakikatnya aku bersihkan secara batiniahku. Untuk apa? Untuk menerima cahaya Al-Quran ini ya Rabb. Apalagi di bulan Ramadan. Sehingga baca Quran itu menjadikan sebuah keindahan, kelazatan, kenikmatan membaca Al-Quran itu. Makanya tidak aneh. Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu malam itu di sholat malam 2 rakaat saja sholat malam itu hatam Quran. Bayangkan. Kalau kita kan gitu. Baru baca 1 juz aja sudah paling bangga. Aku hari ini 1 juz. Padahal ada yang 10 juz satu hari. Ada yang 20 juz. Ada yang 30 juz satu hari. Allah Rabbi. Tadi dijelaskan di surat Quran surah An-Nahl 98 kita berlindung kepada setan. Tapi di situ konteksnya adalah membaca Quran. Membaca Quran. Sejauh mana definisi berlindung dari setan, Ustaz? Apakah cuman dengan membaca Quran atau amalan ini bisa dipraktekkan pada amal-amal soleh yang lainnya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kana hulukuhul Quran. Jadi kalau kita bicara tentang baca Quran, sesungguhnya kalau bicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Quran. Jadi beliau mau berbuat sesuatu itu adalah Al-Quran. Kalau demikian apa? Setiap akan berbuat sesuatu itu logika berpikirnya sederhana sekali. Ya kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau dan kita mengakui umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi karakter kita Al-Quran itu sesungguhnya. Jadi kalau setiap kali kita akan membaca karakter Quran yang akan kita lakukan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ingin memberi sebelum Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sedekahku di bulan Ramadan ini, gitu bahasanya, agar bersih hatiku ini, penuh keikhlasan, suci melulu untukmu ya Rabbku. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan. Ta'uz dulu sebelumnya. Itu. Nah ini yang kadang-kadang penjabarannya cukup baca Qur'annya saja ini.
Tapi sebenarnya apapun kegiatan amal kegiatan soleh, apapun, kita perlu berlindung ya Ustaz ya. Mau ngebangunin anak di malam hari, ketika akan sahur, ta'uz pada Allah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar apa? Ngebangunin anak tidak susah. Ketika anaknya agak sedikit susah, kita tidak marah. Yang muncul doa yang baik. Kenapa? Aku sudah berlindung pada Allah. Rahmat Allah diturunkan. Hei Mal, engkau tidak akan aku buat kuasa bertutur kata buruk untuk anakmu. Tapi aku berikan sedikit ujian padamu. Anak nggak langsung bangun. Gitu. Termasuk ibu-ibu kalau lagi marah boleh Ustaz? Lagi marah nih. Iya. Wadubillahi minasyaitonirrajim. Boleh gitu Ustaz? Nah ibu, kalau marah ada yang lainnya lagi nih. Ada yang lainnya untuk marah itu. Begitu kita merasakan marah, dari berdiri, duduk, kata baginda Nabi, sambil baca ta'uz gitu. Kita hanya membaca hadis itu saat kita berdiri, ada amarah, terus duduk. Nah, duduk ikuti dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadar, tadi kita sudah beri kunci di awal. Coba kita tawakal kepada Allah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perlu satu ayat ini dibaca. Baca ini Al-Quran ini, satu ini. Ya kan harus ada dasarnya segala sesuatunya. Silakan baca surat Al-Imran 175. Dan kalau bisa nanti kita minta terjemahannya dibaca sama ibu-ibu. Ya, gitu. Ya, sementara Ustadz Mahfuzul Khuluki akan membaca Quran surah Ali Imran ayat 175 ya. Ya. Dan tarjimnya nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Masya Allah. Subhanallah. Ya, iya. Allahu Akbar. Semua itu jadi sandaran Allah. Yang kita takuti Allah, yang kita harapkan adalah Allah. Ya, itu. Nikmat kan rasanya. Jadi ada perintah. Jelas kan? Fala Iya. takhaf. Jangan takut ya. Betul. Jangan takut sama setan, jangan takut. Tapi kenyataannya kalau ada di depan kita. ya, tapi kita perlu juga ini ada hadis dibacakan ini ya gitu. Salah satu kunci pemusnah. Karena tempat tidur itu bisa jadi media setan untuk menggoda manusia. Pagi hari dia soleh, malam hari begitu bangun di pagi harinya dia menjadi orang yang banyak salahnya. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan-aturan Rasul dan Allah dan Rasulnya. Barangkali perlu dibacakan satu hadis ya gitu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi hatta takhtimal ayata fa innaka lan yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Jika engkau menepati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut. Maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Jadi kita itu sesungguhnya sudah banyak panduan terkait dengan bagaimana melumpuhkan senjata syaitan. Bagaimana setan tidak dekat pada kita sekalian. Sudah, bahkan dikatakan tadi tempat tidur itu bisa menjadikan alat setan untuk menggiring manusia menjadi celaka, sengsara dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan contoh, setiap kali kita akan tidur, kita sudah di peraduan, coba kebutkan dulu ya. Nah, bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa membaca qul hu falaq binasnya.
Nah, cuman barusan dibacakan, bacalah ayat kursi. Di samping ngebutkan, dibersihkan, Allah akan turunkan pasukan yang tak terlihat oleh kita, tapi dia tahu tentang iblis atau setan yang mendekat, pasti iblis dan setan akan menjauh. Kenapa? Sudah ada penjagaan buat orang ini. Ya, Bahkan di waktu yang lain, dikatakan dalam hadis yang lain, jika seseorang masuk ke dalam rumah, mau masuk ke dalam rumah gitu, maka dia baca 1 kali ayat kursi, semua yang buruk yang ada di rumah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang buruk di luar tidak akan masuk ke dalamnya. Betapa luar biasa ayat kursi itu. Jadi sekali lagi melumpuhkan ayat kursi. Ya, di bulan Ramadan ini perbanyak ayat kursi. Ada banyak kunci-kunci cara Iya, melumpuhkan setan ya Ustaz ya. Maka sederhana yang tadi adalah ayat kursi. Iya, ayat Ternyata kursi. orang tidur nggak sembarang tidur Bu ya. Sembarang tidur ngorok lagi, aduh masa. bahaya itu. Baik Ustaz, kita akan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.